과연 그의 심장이 얼마나... Film ini menceritakan tentang pembunuh terhebat Joseon dalam perjalanan misi terakhirnya yang berbahaya dan mematikan. Film ini dibintangi oleh talent yang berbakat dengan akting yang luar biasa, yaitu Shin Hyun John sebagai Linan, Moon Sik Lee sebagai Inan, dan Lee Jung Min sebagai Yawol, dan masih banyak aktor lainnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur film The Assassin. Cerita dimulai dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berbincang. Salah satu pria ini bernama Linan, seorang asasin pembunuh bayaran yang siap mencodaikan nyawa targetnya, yang sekarang berada di hadapannya. Awalnya, targetnya itu sempat mengulur waktu, namun saat Linan akan mengeksekusinya, 5 orang pengawalnya datang menghadangnya. Tetapi seorang Linan tidak gentar. Hanya 4 gerakan saja ia menebas ke-5 pengawal itu. Targetnya sempat memohon ampun, namun seorang Linan tidak akan melepaskan targetnya begitu saja dan langsung menebasnya. Setelah membunuh targetnya itu, ia merasakan sakit di jantungnya, dan tidak lama kemudian ia menemui seorang tabib yang mencoba mengobatinya. Tabib itu mengatakan jika penyakitnya itu sangatlah parah dan berpesan bahwa tubuhnya itu tak mampu lagi menanggung gerakan bela diri. Kalau ia memaksakan dirinya, ia bisa mati, dan jika ingin hidup lebih lama, ia harus berhenti menjadi seorang asasin. Tak lupa juga tabib itu mengatakan bahwa ada satu herbal atau tumbuhan bernama Muah Wangcho yang bisa menyembuhkannya. Ia yakin bahwa tumbuhan itu berada di suatu tempat. Kemudian setelah memberikan informasi itu, ia memberikan obat penawar untuk sementara waktu yang bisa menahan rasa sakitnya. Scene berpindah, Linan sedang bersama seorang wanita yang bernama Yawol. Mereka sedang menikmati surga dunia. Mengetahui bahwa telah dijebak oleh wanita itu yang ternyata seorang pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Ia dengan kecepatan tangannya mampu melukai mata wanita itu dan berhasil melarikan diri. Saat masih tertidur lelap, ia tak menyadari sekelompok anak kecil mengambil barang serta pedangnya. Dan saat terbangun, dengan tenang ia menyadari bahwa barangnya telah dicuri. Setelah itu ia mengelilingi desa sembari menikmati udara segar. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita bernama Sun Hong yang diganggu oleh beberapa lelaki. Sun Hong sempat meminta pertolongan, namun mengingat pesan tabib agar jangan melakukan banyak gerakan, Linan pun mengabaikan Sun Hong dan lewat begitu saja. Ketika berandalan akan menampar Sun Hong, tiba-tiba Linan kembali dan meminta kepada ketiga berandalan itu agar melepaskan Sun Hong. Ia juga berjanji akan memberikan uang jika mereka berhenti mengganggunya. Namun saat akan memberikan uang itu, ia baru menyadari bahwa ia telah kecurian. Merasa dipermainkan, ketiga berandalan itu menghajar Linan, yang sebenarnya mereka tak menyadari bahwa orang yang mereka hajar itu adalah seorang asasin. Hanya saja ia berpura-pura lemah. Merasa diselamatkan oleh Linan, dengan penuh rasa terima kasih Sun Hong kemudian mengajak Linan ke tempatnya. Di sana ia dijamu makanan, walaupun Sun Hong sebenarnya agak sedikit kecewa karena orang yang menyelamatkannya tak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian datanglah seorang anak kecil yang bernama Bocil. Ia mengira Linan adalah seorang pengemis dan menyuruh ibunya berhati-hati. Di sana juga Linan dipekerjakan sebagai pelayan serta membantu kesibukan lain Sun Hong. Ia juga dipersilahkan tinggal sementara waktu di rumahnya. Di malam harinya, Linan berbincang tentang sebuah buku yang dipegang Bocil, yang tak lain sebuah novel kisah seorang pembunuh bayaran. Tak lama dari itu, Linan termenung.
Saat tertidur, ia juga selalu dihantui rasa bersalah akan kejadian di masa lalunya. Di keesokan harinya, Linan menemui kenalan lamanya yang tak lain seorang pandai besi di desa itu. Dan beruntungnya, di sana juga pedang serta barang lainnya ia temukan. Setelah barangnya dikembalikan, Linan meminta kepada si pandai besi agar mencarikan tumbuhan Mah Wangco yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Sebab ia mengetahui di wilayah itulah tumbuhan Mah Wangco berada. Awalnya menolak, setelah diberikan uang ia pun bersedia membantu Linan mencarikan tumbuhan itu. Sebelum meninggalkan tempatnya, si pandai besi mengingatkan Linan bahwa ia menjadi incaran banyak pembunuh bayaran. Ia harus berhati-hati dan tetap menyembunyikan identitas aslinya. Di suatu malam, di rumah tahanan, seorang pria bernama Doci sedang ditawan. Ia ini adik dari seorang pemimpin perampok di wilayah itu yang akan dieksekusi mati esok harinya. Namun, belum lama di tempat itu, ia dibebaskan oleh seorang petugas pengantar makanan yang memberikan sebuah kunci. Keesokan harinya, kepala hakim di wilayah itu menghukum semua anggotanya karena tidak becus dalam menjaga seorang tawanan. Ia juga merasa bahwa seorang anggotanya telah disuap untuk melepaskan penjahat itu. Di sisi lain, saat mengelilingi desa, Linan sempat dicurigai para pasukan di wilayah itu. Namun beruntungnya, ia dikenali salah seorang pasukan langganan warung makan Sun Hong dan membiarkan Linan pergi. Di malam harinya, saat asik berduaan dengan wanita, hakim mendapat teror oleh seorang yang bernama Daigil, pembunuh bayaran. Ia meminta agar Doci dibebaskan dan dikembalikan pada Baikga, kakaknya di Gunung Jangrim, markas para perampok. Di pagi harinya, salah seorang pria bernama Inan, anggota dari kepala hakim. Ia menemui kepala hakim dan menanyakan keadaan beliau. Awalnya ia sempat frustasi dikarenakan para pemberontak akan mengincar dirinya serta keluarganya. Dengan liciknya, Inan menakut-nakuti bahwa mereka pemburu uang serta penjual opium. Mereka juga membunuh orang dengan mudah, bahkan pemerintah dan tentara takut pada mereka. Mendengar hal itu, ia pun semakin takut dan memperlihatkan bahwa semalam ia telah dilukai seseorang. Beberapa waktu kemudian, Inan menemui para pemberontak yang ternyata dialah dalang yang meneror Pak Hakim agar memberikan keleluasaan para perampok, serta dengan itu ia dengan mudah menjalankan bisnis bersama para perampok dan membuat kesepakatan. Di sisi lain, Sun Hong yang akan menutup kedainya didatangi dua orang pelanggan yang ternyata Doci dan anak buahnya. Awalnya Linan dan Sun Hong tidak mempermasalahkan tingkah mereka, namun secara tiba-tiba Bocil menyerang Doci yang ternyata merekalah yang membunuh suami Sun Hong. Saat Doci akan melukai Sun Hong dan Bocil, hanya dengan menggunakan pisau dapur, Linan menceodekan nyawa mereka berdua. Inan yang sedang menikmati kopi dihampiri seorang prajurit dan menginformasikan bahwa adik dari Baikga, pemimpin perampok, belum tiba di markas mereka. Lalu Inan mengelilingi desa sembari mencari tahu keberadaan Doci. Tak lama kemudian, ia pun tiba di kedai Sun Hong dan menanyakan keberadaan seseorang, namun Sun Hong tak pernah melihatnya. Merasa dibohongi, di tengah perjalanan, Inan bertemu Bocil dan membawanya di suatu tempat untuk menginterogasinya. Tak butuh waktu lama, setelah mendapatkan informasi, Inan beserta pasukannya menemukan mayat Doci dan menyadari kematian Doci adalah tusukan serta hantaman oleh sebuah pisau dapur. Beberapa waktu kemudian, ia menemui pandai besi yang sempat ditemui tempo hari oleh Linan. Di sana, Inan menanyakan bahwa ada seorang pembunuh di desa yang hanya dengan sekali gerakan
ia melumpuhkan seseorang. Namun pandai besi itu tak mengetahui serta melakukan perlawanan, akan tetapi ia tak sanggup melawan sehingga ia harus mengatakan tentang sosok Linan yang sebenarnya. Di sisi lain, Sun Hong mengkhawatirkan bocil yang tak kunjung pulang. Tiba-tiba, Linan merasakan kehadiran sekelompok orang yang dimana itu adalah Inan dan pasukannya. Tak mau terjadi pertumpahan darah, Inan membuat kesepakatan pada Linan agar menghabisi nyawa Baek Ga sebelum mereka yang dihabisi. Awalnya Linan menolak, namun Inan memberikan tawaran jika ia berhasil menghabisi Baek Ga, maka ia akan memberikan Ma Huangco, obat penawar penyakit Linan. Di keesokan paginya, saat Linan akan pergi, Sun Hong menghampirinya dan memohon agar menyelamatkan bocil. Kemudian ia pergi ke Pandai Besi. Di sana ia meminta agar memberitahukan tentang sosok Inan itu. Si Pandai Besi menceritakan sosok Inan yang bernama asli Kim Jang Hong, dulunya seorang pemimpin pedang Anbion. Namun setelah mendapat jabatan di pemerintah, ia secara rahasia mengelola bisnis judi serta menjual opium kepada rakyat agar mendapatkan tanah dan banyak uang. Ia juga telah bekerja sama dengan Baek Ga secara diam-diam. Setelah itu, Linan pergi ke markas Baek Ga di puncak gunung untuk menghabisinya. Di sisi lain, Inan menawarkan pasukan Baek Ga yang membelot agar mengikutinya dan menjadikan dirinya pemimpin baru perampok, asalkan ia menghabisi pembunuh Baek Ga. Kembali lagi pada Linan yang telah menghabisi satu persatu pasukan Baek Ga dan masuk ke kamar di mana Baek Ga sedang ngeplay. Namun Baek Ga tidak bisa dipandang remeh walaupun sempat mendapat tusukan, namun ia bisa melakukan perlawanan. Linan yang sudah terbiasa melakukan hal itu mengakhiri perlawanan Baek Ga dengan sekali tebasan. Di pagi harinya, saat akan kembali ke desa, ia dijegat oleh sekelompok pasukan Baek Ga yang sudah membelot mengikuti Inan. Linan secara terpaksa harus melawan semua pasukan itu, walaupun keadaannya akan semakin memburuk. Awalnya ia mampu menghabisi satu persatu, namun lama-kelamaan ia mulai merasakan sakit di jantungnya, dan pada akhirnya, karena sudah tak berdaya, ia harus tertangkap oleh pasukan Inan. Saat malam hari, salah seorang pasukan Inan menghampiri Linan dan mengatakan bahwa ia telah menghabisi bocil dan selanjutnya ia akan melukainya. Namun, ia sendiri terbunuh oleh Linan. Kemudian Daigil dengan sombongnya melepaskan Linan dan menantangnya 1 lawan 1. Hanya dengan satu serangan, Linan mampu mengenainya dan langsung COD dengan malaikat maut. Setelah itu, ia kemudian menemukan bocil yang sudah tak bernyawa dan membawanya pergi ke rumah Sun Hong. Di kediamannya, Sun Hong sangat khawatir, namun dari kejauhan, ia melihat Linan dan bocil. Ia sangat terpukul mengetahui anaknya sudah COD dengan malaikat maut. Lalu ia memberikan sejumlah uang pada Linan agar membalaskan dendam atas kematian bocil. Kemudian Inan mendapati pasukan terbaiknya telah tewas, yang secara bersamaan Yawol tiba-tiba muncul dan mulai bekerja sama dengan Inan untuk menghabisi Linan. Namun kelompok perampok menyerang kediaman Inan yang ingin menghabisi Inan dan antek-anteknya. Namun anehnya, mereka tidak berani masuk dan hanya menunggunya di depan gerbang, yang secara tiba-tiba Linan muncul dari belakang dan menghabisi satu persatu para kelompok perampok. Setelah itu, sebelum menyerang Yawol dan pasukannya, Linan memakan ramuan yang telah diberikan oleh tabib tempo hari. Berkat ramuan itu, ia mampu bertahan lama dan menghabisi pasukan satu persatu.
Namun sialnya, ia harus terkena serangan Yawol yang membuat dirinya tak berdaya. Akan tetapi, Linan yang memiliki tekad kuat mampu mengembalikan keadaan dan menghabisi Yawol serta sisa-sisa pasukannya. Saat Inan akan melarikan diri, tiba-tiba Sun Hong menghampirinya dan menusukkan pisau ke tubuhnya. Setelah kejadian itu, seluruh penduduk desa terbebas dari teror perampok serta ketergantungan opium. Kemudian si pandai besi yang sedang menikmati kopinya didatangi Inan, yang ternyata selamat di malam itu. Ia kemudian meminta menunjukkan keberadaan Linan saat itu juga. Setiba di suatu tempat, Inan menyadari bahwa Linan berada di belakangnya, yang ternyata selama ini ia selamat dan berhasil menemukan tumbuhan Ma Huangzhou sehingga penyakitnya sembuh. Film pun ditutup dengan kematian Inan.